depan-depan. Iya, iya, Bu. Silakan, Bu. Ini kan saya baru sekali tadi jumpa dokter Dino. Iya. Sekarang ini tiba-tiba saya serangan, kaki saya dingin, dada saya sesak. Biasanya apa yang Bapak lakukan, Pak? Ini kayaknya saya pas cemasnya datang. Iya. Ya memang kalau kaki dingin itu sama menyesak dada itu memang dia tanpa kita undang datang. Iya, ini sekarang tiba-tiba saya pas lagi ini dengan Bapak cakap tadi saya lekas sampai tertidur saya. Apa Iya. yang dilakukan, Pak? Jadi Ibu coba ambil sikap tegak aja, relaksasi pernapasan aja, Bu. Nah, Duduk. mungkin duduk, relaksasi pernapasan. Oh, enggak. Duduk pun saya udah nggak pernah Bapak. Aku ada. Udah Pak, saya duduk. Ini dengan Ibu Susilawati ya? Iya, benar Pak. Nah, di Ibu relaksasi pernapasan aja, Bu. Nah, mungkin bisa dipandu dokter Dino, pokoknya dok, biar lebih ampuh terapinya. Belum kenal dokter Dino dan belajar di UMP, saya dulu setiap ada masalah pasti ke MC saya. Itu lambungnya perih, dadanya seperti bawa berat 1 gon itu, Pak. Berat kali dadanya, keringat dingin keluar, keliengan, terus kira mau mati aja. Jadi saya yang bayangkan Pak, lihat panas dari orang baru meninggal aja takut saya. Saya pikir kalau mati itu menular, kan nggak logika lagi tuh mati menular. Mati itu udah takdir. Saya pergi ruqyah Pak, gitu. Alhamdulillah, iya. Ruqyah udah berapa kali gitu aja terus Pak. Setiap kalau ada tekanan-tekanan itulah jadi pribadi yang lemah. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak Pak. Dulu dengan obat Ibu merasakan apa? Sekarang dengan tanpa obat Ibu merasakan apa? Oh, kalau dulu kalau berobat misalnya pakai obat ya hilang obatnya sembuh kalau dikasih obat sih dok, tapi itu sementara aja. Baru kalau ada sedikit lagi masalah sedikit aja, saya sakit hati misalnya entah sama siapa, pasti lambung saya kumat lagi gitu dok. Terus berobat lagi. Dokter pun pernah saya itu dok, ada klinik dekat rumah saya. Setiap saya berobat kan keluarnya sama. Dia bilang gitu dok, Ibu ini kalau berobat ini aja penyakitnya, ini aja. Saya mau Ibu ganti penyakit. Saya mikir gini, orang sakit, suruh ganti penyakit. Emang dia suka kalau saya sakit kanker apa gitu? Jadi saking jenuhnya dia menghadapi keluhan Ibu yang sama terus berulang ya? Iya dok. Oke. Nah berarti kalau bisa diambil kesimpulan dulu dengan sekarang adalah perbedaannya adalah ketidakberdayaan menjadi berdaya. Iya dok, betul. Saya sekarang menjadi kuat, jadi pribadi yang seperti terakhir kembali dok. Saya jadi orang yang penyabar, pemaaf. Sekarang saya lebih suka bersyukur daripada mengeluh. Jadi kalau dulu semuanya keluhan itu dicari solusinya dari eksternal. Iya dok. Sekarang sudah bisa menata dari internal. Iya dok, betul dok. Semuanya bisa diolah dari cara berpikir sendiri dan cara obatnya berpikir, itu di situ sendiri, dan obatnya memang ditemukan dari cara berpikir yang konstruktif. Iya dok, betul dok. Terhadap dampak ke tubuh yang Ibu rasakan dari cara berpikir negatif dulu, seberapa menyiksa? Saya pikir saya tersisa kali dok. Saya merasa, kalau sekarang saya merasa saya dulu bodoh kali. Tersisa kali dok. Saya setiap hari itu sesak terus dada saya. Kepala saya itu, migrain saya itu pasti ada. Saya sempat juga dikasih obat dokter itu obat migrain dok. Jadi kata dokter, inilah obat yang paling bagus. Ada itu, saya lupa namanya dok. Jadi saya tuh setiap hari minum itu aja dok. Kalau mau tidur minum itu. Nanti bangun tidur kalau sakit minum itu. Karena dokter kalau apa bu udah minum aja ini gitu. Ini udah yang paling bagus saya kasih. Tapi nggak hilang-hilang dok. Berarti kan luar biasa tuh efeknya. Efek dari pikiran negatif. Pikiran negatifnya dok. Lambung pun terus kumat. Lambung terus kumat. Awalnya saya merasa seperti apa dok, asam lambung. Jadi gejala baru itu sesak napas dan keringat dingin, kemudian keliengan gitu dok. Dan saya pernah terserang panik. Masih lanjut pengobatannya dok. Jadi rentang waktu dari tahun kedua sampai tahun ke-8 itu setiap tahunnya pasti saya diopname di rumah sakit bisa sampai 4 kali dalam setahun dok.
sensasi-sensasi yang sebelumnya seperti sesak napas, kemudian keliengan atau apa segala macam yang saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya sudah hilang. Hilang saja materi keberapa? Di materi kedua, Dok. Materi... Sebelum saya kena COVID, saya juga nggak makan obat lagi. Oke, jadi obat yang 8 tahun selama ini digunakan, materi kedua di UMP, itu kan berarti 2-3 hari setelah join UMP kan? Iya, betul. Itu stop sekali? Stop. Saya nggak makan obat lagi sampai masa ini, Dok. Jadi flashback-nya berarti keluhannya sakit kepala sebelah, nggak enak di lambung, kemudian sulit tidur. Nah, definisi sulit tidur ini bagaimana? Tidak bisa masuk ke tidur sama sekali, atau tidurnya cuma kualitasnya cuma 1 jam, tapi bangun, atau tidurnya lama tapi tidur ayam, atau gimana? Tidak bisa sama sekali. Kalau nggak pakai obat? Iya dokter, di dalam pikiran saya ini tubuh saya kalau malam seperti siap berperang, nggak ada tidur sama sekali. Oke, jadi selama 2 tahun itu hanya mengandalkan obat? Mengandalkan obat, dokter. Sakit kepalanya hilang dia dalam 1 minggu. Nah, terus lambat laun sensasi lambung saya mulai berkurang. Saya rasa sudah 2 minggu kepala dengan lambung saya, gugup saya, bingung saya sudah tidak ada lagi. Oke, dan itu kan 2 minggu udah nggak ada gejala yang 2 itu. Itu putus obatnya berapa hari setelah gabung sama saya? Putus obatnya kira-kira 4 hari, dokter. Jadi 4 hari gabung sama saya diputus, kemudian dalam 2 minggu setelah bergabung sama saya, berarti, karena kalau dihitung 2 minggu kan 14 hari, berarti 10 hari pasca berhenti obat itu langsung gejala hilang semua? Tinggal tidurnya? Dokter. Iya, dokter. Oke, kalau pas tidurnya? Fase tidurnya yang sedikit agak lama, karena setelah dapat ilmu dari dokter yang dengan sirkuit neuron, saya menyadari masuk lagi tambah Bapak Pandapotan yang dia bisa dengan Ibu Rani, dengan Ibu Siti, yang memang membuat saya itu termotivasi. Dan kira-kira 3 minggu atau hampir mendekati sebulan itu saya sudah bisa keluar untuk bisa tidur normal. Saya tidak bisa tidur selama 11 hari full. Jadi kalau saya buat kegiatan itu saya tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat tidur, jantung langsung berdebar, keringat dingin, badan mulai dari ujung kaki sampai kepala itu terasa dingin banget. Selesainya mau subuh itu baru hilang. Ya, jantung berdebar, badan lemes gitu. Terus kadang nyeri di bagian perut, kadang punggung gitu. Itu yang Mbak Alia bilang yang sekali berobat sekian juta itu? Iya, 1,7 sekali, 1 minggu sekali. Dari berapa yang sudah tidak ada sensasi? Udah tidak ada sensasi itu materi ketiga. Itu udah kayaknya udah menyatu kayaknya. Udah menyatu imunnya? Iya. Ya artinya kalau dibilang kualitas hidupnya udah berapa persen ketika materi ketiga? Udah 80% dokter itu materi ketiga saya. Udah 80% ini artinya 20% itu apanya? Tidurnya, jantung berdebarnya, lambungnya, atau apa yang masih 20% itu? Tidurnya. Artinya 20%-nya tidurnya kenapa? Tidurnya itu juga masih untuk mengawali tidur agak susah. Tapi kalau udah tidur ya pules gitu dokter. Di bulan Desember tahun semalam, tahun 2020 kemarin, disitulah saya mulai merasakan gejala psikosomatis itu saya rasain gitu kan. Awal mulanya itu kan jantung berdebar kencang. Jadi berpikirnya, lambung nih kumat kan gitu kan. Dibawalah saya ke klinik gitu, dibawa ke klinik, menginap 1 malam. Kok nggak lepas dari itu 1 minggu nggak baik-baik juga gitu kan. Kok nggak sembuh-sembuh juga, makin panik. 1 minggu kemudian kumat lagi, tapi bukan di jantung berdebar.
seluruh badan kebas gitu. Makin saya panik, makin kebas. Makin saya panik, makin nggak bisa napas gitu kan. Dibawa lagi ke klinik, dilarikan ke klinik. Sampai di klinik, kata dokternya, ibu ini kena serangan panik ini. Ibu kena sakit serangan panik. Ibu jangan panik. Kalau makin ibu panik, ibu makin nggak bisa napas. Saya kan baru tahu nih dok, sakit serangan panik itu apa gitu. Baru dengar, enggak ini kok lambung bisa kayak gini gitu kan. Kok makin lama saya panik, kok sampai seluruh muka ini dok. Muka ini semuanya udah kayak kebas, nggak bisa ngerasakan makan pun kayak susah gitu kan dok. Yang nggak kebas tuh cuma di area dada, perut pun juga kayak keren gitu. Kayak ngerasa, udah ajal ini gimana ini kan gitu kan. Makin panik mikirin anak kan, makin panik mikirin suami, makin panik. Sampai di klinik itu udah minta maaf semua sama mama gitu kan, sama bapak juga. Suami ditelepon kerja udah balap aja dari tempat kerja, udah saya cium gitu di klinik gitu kan. Kayak mana ini anak ini, mana anak masih satu gitu kan. Oke gini sakitnya. Kalau sekarang tiba-tiba sensasi itu datang karena sampah saya mengajarkan diri saya menyimpan sampah itu tadi. Tapi saya jadi lebih tenang, walaupun tiba-tiba jantung berdemar, kayak mau pingsan gitu kan. Oke, ini NC, nggak apa-apa. Tenang, nggak apa-apa. Kamu nggak akan kenapa-kenapa ya. Kamu dalam keadaan aman. Ini hanya NC. Ayo, tenangkan dirimu. Kalau kamu tenang, dia akan reda, gitu kan. Mulailah saya melakukan terus yang dokter bilang. Jadi sudah bisalah menghadapinya, dok. Semua keluhan ANC itu udah pernah saya alami, dok. Dari yang mulai terendah sampai yang level tertinggi, yang panik dan keluar masuk IGD tiap malam gitu. Oh, sampai serangan panik? Ya, berapa kali serangan panik, dok. Oh, jadi dimasuk rumah sakit dan dirawat? Ya, dirawat sampai berapa kali? 5 kali, 6 kali mungkin di cuma untuk gejala yang sama. Nggak pernah, dari mulai awal materi sampai sekarang nggak minum obat, dok. Alhamdulillah. Mulai dari kepala keliengan, ya kan, kepala keliengan kayak mau pingsan gitu. Kemudian kuping seperti berdengung terus. Habis itu napas pendek, sesak, nyesak gitu, nyesak. Udah gitu napas berat, lambung nyeri, ulu hati, kembung penuh, kaki dingin, keringetan, berdebar-debar. Jadi memang dari teori yang ditunjukin sama Dr. Dino, hampir semuanya saya alamin gitu. Makanya saya yakin, oke nih saya sini gitu. Semuanya saya ngalamin. Silih berganti. Nanti lepas satu dan seterusnya. Setiap hari saya ngalamin itu nggak putus-putus. Jadi di dalam UMP ini saya rasa sangat bermanfaat untuk menjalani hidup saya ke depannya. Karena yang saya dapatkan sungguh sangat berarti. Saya mampu merespon dengan positif masalah-masalah yang saya hadapin ke depannya. Dan alhamdulillah ke depan saya ngerasa kualitas hidup saya jauh lebih baik, lebih tertib, jadi pribadi lebih positif, punya pemikiran lebih positif. Ya, saya ucap terima kasih kepada Dr. Dino yang udah membimbing saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mengalami semua kondisi fisik yang berbeda-beda, misalnya cemas jika ada sensasi, maka semuanya kaki kesemutan, tangan kesemutan, susah tidur gitu. Nah, bermacam-macam sensasi itu yang menyebabkan saya terkadang tidak berdaya juga. Dan alhamdulillah sekarang ya kalau misalnya namanya sensasi itu kadang datang kapan saja, tapi jika datang biasanya kalau sekarang itu udah langsung hilang sendiri, dokter. Kalau dari strata intelektual kan Bapak udah paling tertinggi lah ke S3. Menurut Bapak seberapa penting kecerdasan emosional ini? Wah, ternyata setelah saya belajar di S1, S2, S3, ternyata ini yang paling penting gitu. Ini sangat penting gitu.
yang penting kau sembuh. Mak, bukan masalah yang penting sembuh. Kalau jalannya salah, Mak, bukan kesembuhan malah tambah sakit, saya bilang gitu kan. Didatangkan lagi saya orang pintar katanya, Bu. Orang pintar atau soal pintar saya nggak tahu. Gitu juga dia kan. Dia melihat saya gitu kan. Oh, keluar kau dari tubuh perempuan itu gitu saya kan. Ya ampun, saya ngalamin serangan pada saat itu. Asam lambungnya naik tinggi sampai hidung bumpet, sensasi mau pingsan tetap terasa. Jadi ya udah gitu, saya bilang, saya senyum-senyum aja kan. Kenapa rupanya Bang? Iya, ada di badanmu, dia nggak mau pergi. Apanya yang nggak mau pergi, saya bilang. Iya, dia ngomong sama suami saya kan, Dok. Ini istrimu ini nggak percaya sama saya. Kita kan mintanya sama Allah, katanya kan. Jadi saya nggak melanggar aturan. Saya pun mintanya sama Allah, katanya. Udah, saya ikuti prosesnya, Dok. Tapi hati saya makin gimana ya, makin kayak ngawur. Ini gimana nih? Kayak mana mau sembuh? Mintanya salah gitu. Itu sampai 3 dukun loh, Dok. Jadi berarti bukan shopping dokter aja ya, shopping dukun udah juga ya. Saya sampai gini, makin depresi saya kan. Depresinya gini. Saya dikasih ujian, dikasih sakit gitu kan, diizinkan Allah sakit, mungkin suruh berubah gitu kan. Selama ini pola makan saya salah, pola hidup saya salah, pola pikir saya salah, kan itu yang harus dirubah itu kan. Ini kok malah jalannya kok salah. Makin sirik ya.